Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi panjang umur, diberi kebaikan-kebaikan yang lainnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah, bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Asmaul Husna Al-Adlu. Setelah kemarin kita pada bagian 1 membahas Asmaul Husna Al-Bashir. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bagian kedua, yaitu Al-Adlu. Al-Adlu artinya Maha Adil. Jadi Allah itu mempunyai nama selain Allah, namanya yaitu Al-Adlu, Maha Adil. Jadi kalau Maha Adil, tidak ada yang lebih adil daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah yang Maha Adil. Walaupun ada manusia, raja di dunia ini, pimpinan, presiden, semuanya, kalau mereka dikatakan adil, maka belum sebanding dengan keadilan Allah. Hanya Allah lah yang Maha Adil. Anak-anakku semuanya, jadi Allah Maha Adil, baik itu terhadap hamba-hambanya, makhluk ciptaannya, terhadap manusia, binatang, tumbuhan, semuanya yang diciptakan oleh Allah. Allah Maha Adil. Walaupun mungkin kita pernah merasakan suatu contoh kecil bahwa anak-anakku mungkin dalam keluarganya ada 2 orang, atau kalian punya kakak atau punya adik, terus kemudian kalian diberi hadiah oleh orang tuanya. Mungkin kakak atau adik kalian diberi hadiah yang lebih bagus atau lebih bermanfaat, tapi kalian tidak sama hadiahnya. Nah, mungkin di situ orang tua kalian juga mempertimbangkan. Nah, selain pertimbangan dari orang tua, apa yang telah ditentukan oleh Allah bahwa kalian mendapatkan hadiahnya tidak sama, yaitu sebetulnya keadilan. Disitulah keadilannya Allah, karena dilihat dari segi manfaat dan kebaikannya untuk kalian. Nah, keadilan orang tua sama-sama memberikan hadiah kepada kalian. Nah, ada juga contoh dalam buku itu, ada kisah ya. Silahkan kalian baca juga. Jadi kepada anak-anaknya yang lain juga memberikan hadiah. Contohnya ada lagi seperti ini. Kalian punya kakak, mungkin sekolahnya di SMA atau sudah kuliah, sedangkan kalian sudah masih duduk di bangku SD. Maka kalau ada hadiah dari orang tua, umpamanya kakak kalian mendapatkan dibelikan sepeda motor, sedangkan kalian dibelikan sepeda. Nah, di situ itu sudah ada keadilan. Bukan harusnya kakak belikan motor,
kalian juga dibelikan motor. Tidak seperti itu. Keadilannya di mana? Kita lihat manfaatnya. Kalau kakak kan sudah kuliah atau SMA, sudah bisa membawa motor sendiri, sudah bisa punya surat izin untuk mengemudikan motor itu. Nah, kalau kalian dibelikan kan kurang bermanfaat, atau manfaatnya kalian belum bisa secara undang-undang untuk menaiki motor, belum bisa memiliki surat izin mengemudi. Nah, di situ harus kita lihat. Jadi memberikan hadiah itu tidak harus sama kepada anggota keluarga, tapi dilihat dari segi kemanfaatannya. Jadi bukannya di situ ketentuan yang ditentukan oleh Allah kalian mendapat hadiah itu, bukannya Allah tidak adil, tapi disitulah keadilannya dari segi kemanfaatannya ya. Ya, selanjutnya kalau kita sudah memahami bahwa Allah itu Maha Adil, kita meyakini bahwa keadilan Allah itu tidak ada yang membandingi. Bahkan nanti di akhirat seluruh umat manusia yang ditimbang di mizan tidak ada yang dizalimi sedikit pun, tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Kalau kalian umpamanya mendapatkan pahalanya yang sedikit, amal ibadahnya, ya itulah karena pekerjaan kalian sendiri, maka akan dihisab, dihitung dengan seadil-adilnya, ditimbang dengan seadil-adilnya oleh Allah nanti di akhirat. Kita akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Kemudian sebagai seorang muslim, kalau kita betul-betul sudah memahami Allah Maha Adil, maka akan ada pengaruhnya pada diri kita. Kalau kita meyakini nanti di akhirat ada pertimbangan amal yang sebaik-baiknya, seadil-adilnya, maka kita harus berusaha dengan semangat, berusaha beramal soleh yang banyak walaupun terasa berat. Semangat beramal soleh ya, harus ikhlas, tidak ria, tidak sombong karena amal ibadah kita. Jadi kita tidak boleh memperlihatkan, memamerkan amal ibadah kita. Umpamanya kita rajin sholat, ketemu teman kita, terus kita berdiskusi atau ngobrol dengan teman kita. Kalau teman kita belum sholat, kita ajak dengan baik-baik. Kita tidak usah merasa ada bangga diri bahwa kita sudah melaksanakan ibadah sholat ya. Kita ajak bersama-sama dengan baik, pelan-pelan, karena inilah amal yang nantinya akan kita bawa di akhirat nanti. Karena akhirat itulah untuk kita ini di dunia mengumpulkan amal, hanya amal nanti untuk di akhirat yang menemani kita. Mulai dari kita meninggal masuk di alam kubur, mulai dari situlah amal kita akan menemani kita nanti, mendampingi. Tidak ada yang lain mendampingi kita. Orang tua kita tidak mungkin mendampingi kita di dalam kubur. Ya, anak-anak kita, saudara kita, tidak ada. Kita akan didampingi oleh amal kebaikan kita. Oleh karena itu mari kita bersemangat untuk beramal soleh ya. Selain sholat, berzikir, kalau mampu berpuasa silahkan berpuasa dan sebagainya. Amal-amal ibadah tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain. Mungkin zikir kita simpan supaya kita nanti merasa ikhlas ya. Kemudian pengaruh pada diri kita ialah
akan menjadi tenang dalam menghadapi hal-hal yang mungkin kita merasa terzalimi di dunia ini. Kita mungkin diejek orang, dihina orang, ya. Kita tidak perlu membalasnya. Kita dihina, ya. Kita mendoakan kebaikan pada orang yang menyakiti kita. Kita akan ikhlas menjalani cobaan, ridho, rela, ya, dalam hidup ini. Karena orang-orang yang beriman itu pasti akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kita imannya kuat, imannya ada kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan cobaan. Bisyarri wal khairi fitnah, ya. Jadi keburukan dan kebaikan itu nanti akan menjadi fitnah, cobaan bagi kita. Apa yang datang yang berupa kebaikan bagi kita itu merupakan fitnah atau cobaan. Apa keburukan-keburukan yang datang kepada kita itu juga merupakan cobaan bagi kita. Kalau kita tidak pernah dicoba, bagaimana kita mengatakan kami beriman? Banyak sekali contoh-contoh sahabat Nabi, ya, mengalami cobaan. Ada sahabat yang bernama Bilal contohnya, karena beriman kepada Allah dan Rasul-Nya sehingga dia disiksa oleh orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, disiksa, dicambuk, di dadanya diletakkan batu yang besar di padang pasir yang panas. Akan tetapi keimanan Bilal tetap keyakinannya bahwa Allah Maha Satu, beriman pada Allah dan Rasul-Nya. Itu cobaan yang begitu berat. Banyak lagi sahabat-sahabat Nabi yang seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun banyak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi keimanan beliau dan para sahabatnya itu sangat kuat. Oleh karena itu kita di akhir zaman ini banyak sekali juga cobaan-cobaan bagi kita. Kita harus melaluinya dengan ikhlas, dengan memperkuat keimanan kita. Jangan sampai kita, contohnya ada cobaan sakit sedikit, kita tidak sholat, ya. Atau mungkin ada hal yang buruk datang kepada kita, kita sudah tidak sholat, sudah pikirannya kemana-mana, ya. Oleh karena itu kita perkuat keimanan kita dengan cara mengerjakan amal-amal ibadah kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan sebaik-baiknya, dengan keikhlasan. Kemudian kita bisa mencontoh, ya, sifat al-adlu. Sifat Allah yang Maha Adil ini bisa kita mencontohnya. Dan itu memang harus kita contoh sebagai manusia. Salah satunya ialah berbuat adil kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Tidak hanya kepada orang, mungkin bisa dengan sesama makhluk ciptaan Allah, binatang-binatang Allah yang diciptakan, seperti ada kucing, ada binatang-binatang yang lain yang kita temui, yang seharusnya memang kita harus tidak menyakiti mereka. Kemudian ada, walaupun itu binatang seperti anjing, ya, itu tidak boleh kita menyakitinya. Karena dalam suatu kisah telah diceritakan ada seorang wanita yang kehidupannya sangat rusak sekali, banyak dosanya.
kemudian dia berjalan, di tengah perjalanan itu dia ingin bertaubat, kemudian dia bertemu seekor anjing yang kehausan, lalu wanita itu menolong anjing itu, memberikan air minum. Dia ambilkan air minum, airnya ditaruh di sepatunya, kemudian diminumkan di anjing yang kehausan. Itu pun Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian wanita itu dimasukkan surga. Anak-anakku semuanya, mari kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, jangan lupa kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan iman dan ketakwaan kita. Orang yang banyak dosanya kalau memohon ampun, Allah akan mengampuni. Kalau tidak memohon ampun, ya Allah tidak akan mengampuni. Anak-anakku semuanya, insya Allah pembahasan bagian kedua ini cukup sampai di sini. Ustadz sampaikan kembali bahwa al-adlu artinya Allah Maha Adil. Kemudian kita harus mengikutinya, berbuat adil kepada siapapun. Kemudian kita harus mengeluarkan kasih sayang kita, maksudnya kita berusaha kasih sayang kepada siapapun agar kita menjadi orang-orang yang adil. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas Asmaul Husna Al-Azim, Allah Maha Agung. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.